Kecamatan Lombok. Perkenalkan, nama saya Bayi Nur Faizah. Saya Husnul Niswati. Saya Niputu Eka Pradiana Agustini. Dan saya Niputu Eka Satvika Devioni. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang rumah adat dan Masjid Kuno Bayan. Kabupaten Lombok Utara menyimpan berbagai warisan budaya leluhur yang masih terawat dengan sangat baik. Salah satunya yang cukup menarik untuk ditelusuri yaitu perkampungan masyarakat adat Bayan yang berpusat di Kecamatan Bayan. Di situ, wisatawan dapat berkunjung ke rumah adat Bayan yang telah berdiri sejak abad ke-14. Salah satunya yaitu Balai Mengina dan juga Beruga. Baik teman-teman semuanya, jadi kita sudah berada di salah satu rumah dari masyarakat adat Desa Bayan. Tepatnya berlokasi di Dusun Karangbaju. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini terdapat beruga dan juga bangunan utama dari rumah adat ini. Bangunan ini merupakan tempat tinggal masyarakat adat Desa Bayan yang disebut sebagai Balai Mengina atau Rumah Mengina. Jadi rumah Mengina ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian luar dan juga bagian dalam. Bagian luar dari rumah Mengina ini dinamakan dengan sirap atau teras. Nah, sirap ini biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan juga tempat untuk beristirahat. Kemudian, pada bagian dalam dari rumah Mengina ini terdapat amben belik sebagai tempat menaruh perabotan rumah tangga, lalu ada dapur, tempat tidur, dan juga inan bale. Inan bale ini merupakan pondasi utama dan bagian terpenting dari rumah Mengina. Karena posisinya yang paling tinggi dan utama, inan bale ini menjadi tempat tersakral dan difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka serta bahan makanan. Jika teman-teman perhatikan, atap dari Balai Mengina ini dibuat lebih pendek daripada atap dari rumah yang pada biasanya, yang dimana hal ini bertujuan agar siapapun yang datang itu menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan terhadap penghuni rumah. Selain itu, pintu pun juga dibuat lebih pendek daripada pintu pada umumnya. Hal ini memiliki tujuan yang sama dengan atap tadi, yakni agar siapapun yang memasuki rumah ini menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan terhadap yang memiliki rumah tersebut. Seperti yang teman-teman lihat, atap dari Balai Mengina ini terbuat dari daun ilalang. Hal ini bertujuan untuk membuat suhu udara di dalam ruangan itu terasa lebih sejuk daripada di luar ruangan. Kemudian teman-teman, rumah Mengina ini tidak memiliki jendela sama sekali. Karena apa? Karena di sini dindingnya terbuat dari bambu yang dianyam. Jadi cahaya bisa masuk ke dalam ruangan rumah tanpa perlu jendela. Dan juga begitupun dengan udaranya bisa leluasa masuk dan keluar melalui lubang-lubang yang ada pada anyaman bambu ini. Kemudian, tepat berada di depan Balai Mengina itu terdapat Beruga Sekenem. Jadi Beruga Sekenem ini merupakan beruga yang memiliki 6 tiang penyangga. Biasanya Beruga Sekenem ini digunakan sebagai tempat beristirahat, tempat bermusyawarah, tempat tidur, dan juga tempat melakukan ritual adat.
Selain rumah adat Balai Mengina dan juga Beruga, terdapat pula peninggalan sejarah berupa tempat ibadah, yaitu Masjid Kuno Bayan Bele, yang merupakan masjid tertua di Pulau Lombok yang terletak di Dusun Karangbajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 oleh penyebar agama Islam pertama di Pulau Lombok, yaitu Syekh Gaus Abdul Razak. Baik teman-teman, bisa kita lihat bahwa masjid ini merupakan masjid peninggalan yang berada di Bayan, yaitu Masjid Kuno Bayan, yang dimana masjid ini didirikan oleh Syekh Gaus Abdul Razak, seorang syekh yang berasal dari Baghdad, Irak, yang dimana syekh ini merupakan penyebar Islam pertama di Lombok, dan beliau mendirikan masjid ini pada abad ke-16. Masjid Kuno Bayan merupakan masjid tertua di Pulau Lombok dan terbilang cukup kokoh karena hanya direnovasi sekali dalam 8 tahun. Wadah ini digunakan untuk orang yang akan sholat di masjid ini dan harus mencuci kakinya dengan menggunakan sebuah batok kelapa. Nah, teman-teman, secara umum mungkin kita melihatnya ini merupakan wadah untuk kita wudhu, tetapi ini fungsinya itu untuk membasuh kaki kita sebelum masuk ke masjid. Teman-teman bisa lihat bahwa bahan dari atap Masjid Kuno Bayan ini terdiri dari tumpukan jerami dan juga bambu yang sudah dipotong kecil-kecil. Filosofis bambu ini berasal dari sejarah, yaitu dari Sunan Ampel, yang dimana yang melengkapi atau menyempurnakan masjid ini adalah utusan dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Giri dan Sunan Prapen. Nah, yang dimana Sunan Ampel itu memiliki makna dari namanya, yaitu Ampel yang berarti bambu. Selanjutnya pintu dari Masjid Kuno Bayan ini, yang dimana pintunya itu sengaja dibuat pendek, kira-kira ukurannya itu 1 meter, sehingga siapapun yang masuk ke dalam masjid ini harus menunduk. Hal itu sebagai bentuk penghormatan ketika kita akan masuk ke rumah Allah. Nah, ini merupakan tempat dari imam Masjid Bayan, yang dimana imam tersebut akan berdiri agak belakangan dari tempat ini, karena teman-teman bisa lihat bahwasanya tempat ini ukurannya pendek dan imamnya itu harus posisinya agak belakangan agar bisa berdiri. Pada bagian dalam masjid terdapat sebuah beduk dengan tali rotan untuk memanggil para kiai untuk salat. Bagian lantai masjid masih menggunakan alas tanah yang berwarna coklat. Masjid ini menggunakan 1 tiang sebagai puncaknya yang merujuk makna filosofis Tuhan Yang Maha Esa. Selain tiang utama itu, masjid ini mempunyai 28 tiang lainnya sebagai penyangga. Fungsi dari Masjid Kuno Bayan ini bukan digunakan untuk ibadah sehari-hari, tetapi digunakan untuk kegiatan adat agama Islam seperti tarawih adat, lebaran adat, dan juga maulidan adat. Baik teman-teman, jadi di kawasan area Masjid Kuno Bayan ini
Selain ada bangunan utama yakni Masjid Kuno Bayan itu sendiri, di sini juga terdapat 6 bangunan makam yang mengelilingi area masjid. Di sini untuk makam yang utama dan paling utama di area ini adalah makam Rea. Makam Rea ini merupakan makam dari Syekh Gus Abdul Rojak yang merupakan pendiri dari bangunan Masjid Kuno Bayan, sekaligus orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok pada tahun 1500 Masehi. Selanjutnya, tepat berada di samping dari bangunan makam Reak, di sini juga ada bangunan makam dari santri-santri yang berasal dari Pelawangan. Nah, baik makam Reak dan juga makam Pelawangan ini berada di kompleks yang sama dengan bangunan Masjid Bayan Kuno, yakni berada di kompleks bagian atas. Nah, baik, sekarang kita ada di kompleks bagian bawah, yang dimana kompleks bagian bawah ini terdiri dari 4 makam. Nah, salah satunya di sini tuh ada makam Titik Mas Penghulu, yang merupakan imam pertama sekaligus penerus Sunan Prapen dan Sunan Giri. Nah, selanjutnya di sini itu ada makam santri dari Desa Sesait, dan di sana di paling ujung ada makam santri dari Karang Salah. Untuk makam terakhir di sini ada makam santri dari Karanganyar. Di sini seperti teman-teman lihat, keadaan makam saat ini sedang rusak dikarenakan tertimpa pohon yang tumbang saat hujan deras.